kepada tips dan trik dalam menyusun skripsi. Oke, sudah 19.05, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir, sudah bisa bergabung di malam hari ini. Jadi sekali lagi, pada sesi sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana tips dan trik menyusun skripsi. Jadi bagaimana di slide ini Anda bisa lihat skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Artinya banyak mahasiswa terjebak bahwa skripsinya itu harus sempurna gitu ya. Harus sempurna, harus bagus dan sebagainya. Artinya bukan berarti tidak harus bagus gitu, tidak harus sempurna, tidak harus perfect. Itu juga harus wajib, tapi intinya skripsi itu akan dapat nilai, akan bisa dijadikan Anda menjadi seorang sarjana kalau selesai, kalau tuntas gitu. Jadi mari kita selesaikan, mari kita tuntaskan, dan kuncinya adalah dikerjakannya secara bertahap, menyicil ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau Anda lihat di slide ini, terlihat slide-nya? Boleh nanti kalau ada pertanyaan, ya open langsung ya, silahkan kalau misalnya ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat, langsung diinterupsi saja. Boleh mau di chat, boleh mau langsung ngobrol juga nggak apa-apa. Ini santai aja, karena ini bukan kuliah ya. Nah, dilihat di slide ini, bila Anda diminta masuk hutan yang belum pernah Anda masuki, apa kira-kira yang Anda lakukan? Asep mungkin? Atau dari Putri? Kira-kira nih, misalnya Anda diminta masuk hutan segelap ini, hutan belantara. Kalau Putri mungkin mencari keluarnya, Pak. Mencari jalan keluar. Ya. Oke, cari jalan keluar. Kalau Asep gimana? Anda diminta masuk hutan yang belum pernah Anda lalui, yang belum pernah Anda masuki. Alvin mungkin apa yang akan Anda lakukan kalau dihadapkan pada kondisi seperti ini? Asep, Putri, Alvin pernah ngalami skripsi? Pernah buat skripsi belum? Belum, Pak. Belum kan? Belum, Pak. Inilah yang kondisi sekarang ini kan. Seperti halnya Anda mau masuk hutan ini. Anda karena pertama kali mau bikin skripsi kan tentu harus tadi, kata Putri, harus tahu jalan keluar. Berarti harus cari jalan yang benar. Jangan sampai kita ambil jalan malah kita tersesat nanti di dalam, kan begitu. Mungkin juga bisa jadi kita bertanya, betul nggak? Bertanya nih kepada yang sudah pernah atau yang sudah tahu, kalau naik gunung kan biasa ada apa namanya, juru kunci atau apa, atau pemandu ya. Kira-kira rute yang aman kemana, rute yang tercepat kemana, dan seterusnya. Nah, artinya ini adalah pertemuan kita hari ini dalam rangka sebetulnya membuka wawasan Anda. Skripsi itu apa sih yang harus dilakukan? Anda kan baru. Kalau zaman dulu mungkin saya kuliah ya, ngambil bikin skripsi, bikin tesis, nggak ada seperti ini. Dan ini pun saya lakukan sifatnya kepada Anda sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Anda yang sudah memilih saya sebagai dosen pembimbing. Sebagai pertanggungjawaban juga kepada pihak kampus karena sudah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya sebagai pembimbing Anda di skripsi pada tahun ini. Mungkin ada beberapa orang yang kemarin akhirnya tidak jadi ya, karena saya dapat pemberitahuan itu Jumat sore kemarin dari Kaprodi, siapa-siapa yang akhirnya fix sebagai pembimbingnya saya gitu. Dari sekitar 14, mungkin tinggal 8 orang ya yang akhirnya bisa bimbingan dengan saya, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 ya. Jadi tolong kerjasamanya ya kepada Anda semua, kita sama-sama lah di sini. Saya memposisikan diri di sini sebagai coach Anda. Jadi jangan berpikir bahwa saya akan mempersulit, akan memperibet proses bimbingan, tidak. Tapi justru saya ingin membantu Anda, ayo sama-sama kita bareng-bareng selesaikan supaya 8 orang ini nanti bareng proses bimbingannya, selesainya bareng, wisudanya juga bareng. Ya, jangan sampai ada kendala di tengah jalan. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya apa sih skripsi? Nah, ini mungkin perlu tahu dulu. Jadi sebelum kita melakukan definisinya, skripsi adalah istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1. Jadi, yang saya garis kuning ini, Anda nanti akan menyusun sebuah karya tulis yang sifatnya ilmiah.
Untuk apa? Untuk supaya Anda dapat gelar sarjana menyelesaikan program studi yang Anda ambil ini. Isinya apa sih? Membahas suatu permasalahan fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku dan menyajikan secara terstruktur dan sistematis. Jadi kata kuncinya adalah di sini ya, permasalahan fenomena. Anda harus cari masalah. Nah, di sesi ini saya ingin tekankan kepada Anda bahwa pertama adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi masalah. Nanti saya ilustrasikan beberapa contoh. Jadi skripsi itu kata kunci dasar awalnya adalah di sini nih, masalah. Jadi bagaimana kita mampu membaca, menemukan masalah yang menjadi objek penelitian kita lakukan pendekatan sesuai dengan bidang keilmuan kita, sehingga nanti menjadi solusi untuk pemecahan permasalahan tersebut. Jadi jangan sampai skripsi yang Anda buat itu justru tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Atau skripsi yang Anda buat justru Anda sendiri tidak tahu sebetulnya masalahnya apa. Karena ketika Anda tidak dapat mendeskripsikan masalahnya dengan jelas di awal, pasti nanti di tengahnya nggak jelas, di akhirnya juga nggak jelas, outputnya nggak jelas, gitu ya. Jadi ini yang melatar belakangi, nanti kita coba bahas di sesi ini bagaimana kita menemukan masalah dalam penelitian kita. Dari masalah itu baru kita ramu menjadi sebuah judul, ya. Kemudian berikutnya, nah apa bedanya sih tulisan ilmiah dan populer? Ini ada sebuah peristiwa. Ada benda langit jatuh mengakibatkan lubang yang sangat besar. Ini benda langit ya. Jatuh lubangnya gede sekali. Kira-kira bagaimana cara penyajian ilmiah dan populer? Ada yang tahu? Apa sih bedanya ilmiah dan populer? Skripsi tadi adalah termasuk kategori tulisan ilmiah. Ya, ilmiah itu biasanya tulisan ini nanti akan dibaca oleh kalangan tertentu atau kalangannya mungkin terbatas, segmennya sudah jelas gitu pembacanya. Ilmiah biasanya berupa data, angka, menyajikan data, angka saintifik dan sebagainya. Ya, ada mekanisme tadi, ada tata tulis, aturan dan sebagainya. Tapi kalau populer ini biasanya tulisan itu disajikan dalam bentuk yang publik ya, umum, bisa diakses oleh siapa saja. Dan tentu bahasanya juga bahasa yang lebih ringan, lebih mudah untuk dipahami oleh segmen pembacanya karena bersifat plural ya. Tapi kalau ilmiah ini sudah lebih spesifik. Contoh, Anda bidang prodinya kan informatika ya, teknologi informasi atau komputer. Pasti pembacanya adalah nanti segmentasi pembaca skripsi Anda adalah orang-orang informatika. Ya, jadi sudah paham kaidah-kaidah tentang informatika. Beda lagi dengan sebelah misalnya bidang kebidanan atau keperawatan, ya segmentasinya juga jelas gitu. Ya, maka hal-hal ilmiah nanti yang disajikan juga berkaitan dengan. Nah, kaitan dengan contoh peristiwa ini, bagaimana kalau tulisan peristiwa ini disajikan secara ilmiah. Jadi peristiwanya benda langit jatuh mengakibatkan lubang yang sangat besar. Kalau secara ilmiah, besarnya ini harus dideskripsikan dengan jelas. Berapa lebarnya, misalnya mengakibatkan lubang yang besar, selebar 20 meter misalnya, kemudian diameter 25 atau 40 meter misalnya, 50 meter, kedalaman 10 meter. Jadi harus disajikan dengan data yang akurat. Tapi kalau tulisan populer itu tidak seperti itu. Penyajiannya akan lebih sederhana. Misalnya, benda langit jatuh mengakibatkan lubang yang sangat besar. Kalau tadi kan ilmiah dengan angka-angka, dengan meteran, diameter, lebar, panjang, tinggi. Bagi orang tertentu mungkin dengan tidak familiar, ini gede apa kecil sih? Segede apa gitu gedenya? Mereka harus membayangkan lagi. Ya. Nah, kalau dalam populer ini disajikan dengan lebih sederhana. Benda langit jatuh mengakibatkan lubang yang sangat besar, sebesar lapangan bola misalnya. Udah, titik. Orang yang baca pasti akan bisa menyimpulkan bahwa lubang itu begitu gedenya. Kan begitu, ya. Nah, tulisan populer itu biasanya disajikan dalam media-media cetak ya, media elektronik atau sifatnya publik ya. Misalnya di internet, di blog gitu ya, atau di koran dan sebagainya. Segmen pembacanya bisa siapa saja yang baca. Tapi kalau ilmiah tadi dalam bentuk skripsi, jurnal gitu ya, pembacanya sudah jelas. Nah, ini contoh. Ya, jadi nanti berarti Anda dalam penulisan skripsi ini harus menyajikan kaidah tulisan ilmiah. Kemudian apa sih yang harus dilakukan nih dalam skripsi? Yang pertama tentu membuat proposal. Kemarin saya sudah baca beberapa proposal Anda. Mungkin juga ada yang sudah saya revisi ya, saya koreksi. Nanti setelah ini harapannya mulai menyusun proposal diperbaiki lagi. Kemarin karena ada yang misal dari sisi judul, dari sisi
identifikasi masalahnya belum nampak gitu ya, nanti silakan diperbaiki. Penelitian itu melakukan risetnya. Laporan itu tadi menindaklanjuti dari proposal. Nah, penelitian ini riset sesuai dengan objek yang Anda ambil. Silakan melakukan penelitian, melakukan riset, kemudian menyusun laporan. Jadi laporan ini bisa melanjutkan dari proposal yang tadi sudah disusun. Kemudian yang keempat, seminar. Seminar ini adalah biasanya persiapan untuk menjelang sidang akhir, ya. Dari yang terakhir adalah seminar akhir. Seminar sidang akhir ya. Seminar biasanya dihadiri oleh beberapa mahasiswa. Anda harus mengundang, termasuk juga prodi dan dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing bisa salah satu atau bisa kedua-duanya. Nah, sidang akhir nanti Anda akan diuji nih di sini. Diuji oleh dosen penguji. Biasanya ada 2 orang ya, didampingi oleh dosen pembimbing. Dan Anda akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah Anda lakukan di tahap sebelumnya. Ya, jadi silakan dipersiapkan. Di seminar ini adalah sebagai media latihan Anda. Mungkin masih berhadapan dengan rekan-rekan mahasiswanya. Kalau nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, itu juga mungkin sebagai evaluasi buat Anda ya, sehingga pada saat di sidang akhir itu sudah lebih sempurna, tidak lagi ditemukan pertanyaan atau kesalahan. Kemudian tema penelitian. Yang pertama, tentukan ide, topik, atau gagasan. Ya, mungkin Anda semua di sini saya yakin sudah punya nih ide, topik, gagasan. Apa sih yang akan Anda teliti dalam penyusunan skripsi ini? Ide, topik adalah hal yang penting yang menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Jadi usahakan ya Anda pahami dulu ide atau topiknya. Apa sih yang akan Anda ambil gitu ya. Biasanya tipsnya adalah pilih yang disukai. Jadi kalau Anda mau yang mudah skripsinya, pilihlah topik yang disukai. Karena ini akan memudahkan nanti dalam menyusun skripsi. Jadi Anda sukai seperti hobi lah ya gitu ya. Melakukan hobi itu kan enak, enjoy, tanpa beban. Walaupun mungkin harus keluar uang, keluar waktu dan sebagainya. Karena hobi, enjoy. Nah, ini juga skripsi arahkan kepada yang Anda sukai. Kemudian yang ketiga, carilah yang dekat dengan Anda. Misalnya Anda ngambil topiknya di lingkungan kerja nih. Anda kerja di bagian HRD lah, katakan. Wah, HRD kan saya udah biasa ya, udah menguasai, udah tiap hari nih berkecimpung dengan HRD. Saya mau coba ambil topiknya tentang accounting lah, supaya lebih keren gitu ya, lebih wah. Padahal itu bukan bidang Anda. Dan Anda harus cari data lagi nanti ke bidang accounting ya, dan seterusnya. Padahal sebetulnya Anda di bidang HRD pun banyak hal yang bisa Anda ambil. Itu yang maksudnya. Cari yang dekat dengan bidang Anda. Gunakan tulis yang disukai. Ini dalam nanti mungkin Anda pakai program ya, harus bikin aplikasi. Nah, pilihlah bahasa pemrograman yang memang betul-betul Anda kuasai. Kemudian berikutnya ini teknik menentukan judul. Nih, walaupun tidak harus ya, ini tapi idealnya judul yang baik itu memuat 3 hal nih. Ada objek, ada metode, ada manfaat. Walaupun juga tidak harus tiga-tiganya ini harus Anda penuhi ya. Tapi kalau mau Anda bagus ya, usahakan sih membuat 3 hal ini. Apa itu objek? Objek ini adalah tadi topik yang akan Anda teliti, tema core ya, objek penelitiannya Anda di bidang apa. Kemudian metode apa yang Anda gunakan. Dan yang terakhir penelitiannya tentu harus ada goal, manfaat. Manfaat apa yang ingin Anda capai dari penelitian Anda. Ya, contoh judul yang pertama nih. Knowledge Management System atau KMS, ini objeknya. Berbasis mind map, ini metode yang dipakai. Manfaatnya apa? Untuk mempercepat proses berbagi pengetahuan. Clear. Jadi judulnya simple, enak gitu ya dibaca, tapi juga jelas. Manfaatnya apa? Mempercepat proses berbagi pengetahuan. Berarti bisa diukur kecepatannya seberapa cepat. Bagaimana sebelum adanya knowledge, bagaimana setelah ada knowledge nanti diukur oleh kuesioner atau sebagainya. Ya. Tapi berbeda kalau misalnya untuk meningkatkan motivasi berbagi pengetahuan. Kira-kira bisa diukur nggak? Ternyata tidak bisa diukur. Motivasi seseorang itu bisa naik, bisa turun. Dan cara mengukurnya bagaimana mengukur motivasi, kan begitu. Kita bukan orang psikolog, ya. Jadi harus terukur. Nah, kalau mau percepat bisa. Berarti kalau sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Sebelumnya cuma ada 5 misalnya, setelah ada sistem menjadi ada 20 misalnya. Kan lebih cepat meningkat. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, pengenalan huruf hingga pembentukan kata bagi anak usia dini. Pengenalan huruf ini objeknya. Menggunakan game RPG Adventure, ini metodenya, dengan konsep enjoyable learning. Jadi agar nanti si pengguna itu merasa enjoy ya untuk dalam belajar. Ini kan clear.
Contoh yang ketiga, game simulasi bursa kerja berbasis multi-agen cerdas. Gamenya adalah objek, multi-agen metodenya untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian kerja. Efisiensi, ada manfaat yang dicapai. Ini beberapa contoh, nanti silahkan coba dipikirkan judul Anda ini, kira-kira objeknya apa sih? Dari objek itu, metode apa yang dipakai? Kemudian apa yang ingin Anda capai manfaatnya? Misalnya sistem pakar, cari coba sistem pakar itu ada metode apa yang untuk menyelesaikan sistem pakar. Nah, pilih salah satu yang Anda kuasai itu, yang Anda sukai, yang menurut Anda paling mudah dari sekian metode dalam sistem pakar, gitu ya. Atau misalnya apa? Decision support system. Decision support system itu metodenya apa di dalamnya, ada apa saja. Atau knowledge management system, ada 8 metode. Mind map ini adalah salah satunya. Ada NLP method dan sebagainya ya. Kira-kira Anda mau pakai metode apa? Itu contoh ya, silakan yang nanti disesuaikan. Kemudian berikutnya, belajar dari kegagalan. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah ketika nanti dosen belum meng-approve, belum meng-ACC judul atau merevisi ya proposal yang Anda ajukan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah, saya pun dulu pernah alami nih, waktu nyusun tesis ini sekian banyak saya ditolak ya. Tapi saya tidak bergeming, tidak beralih ya. Ini dari pengalaman di sharing ya. Ketika judul belum di-ACC, jangan ganti topik ya. Jadi misalnya Anda ngajukan pertama KMS, ditolak. Oh saya ganti deh ke sistem pakar, ditolak. Ganti lagi ke decision support system, ditolak. Ganti lagi Pak ke jaringan, ditolak. Ganti lagi. Nah itu nanti nggak akan selesai. Jadi dikejar-kejar akhirnya. Ya kalau Anda sudah konsisten pada satu topik, ini sekian kali saya banyak ditolak karena memang metodenya waktu itu belum ketemu. Ya. Jadi saya tidak malu, ini saya tunjukkan aja ya, memang sekian kali. Tapi justru dari sini saya belajar. Dan dosen pembimbing saya memang nggak kasih tahu kesalahannya apa gitu. Waktu itu dosen saya dibimbing oleh Pak Romi Satriawahono ya, yang pernah kalau mungkin Anda tahu di internet suka nyari artikel ada ilmukomputer.com atau yang punyanya Brainmatic ya. Jadi memang dia nggak kasih tahu kesalahan saya apa. Cuma paling dicoret belum pas, gitu. Belum cocok bimbingan waktu itu. Ya, padahal saya dari jauh-jauh dari Karawang ke Jakarta gitu ya. Tapi saya coba analisis. Nah, ketika setelah ketemu nih, klik antara dia yang apa yang dia mau dengan apa yang saya berikan, nyambung. Itu kesananya enak gitu ya. Sudah lancar. Jadi kalau misalnya belum di ACC, jangan ganti topik, tapi komunikasikan dengan pembimbing, perbaiki dan lengkapi sehingga sesuai dengan apa yang diminta. Nah, ini outline skripsi ya. Kita mulai dari bab 1, biasanya berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. Ini sebetulnya meneruskan dari tadi yang dibahas di proposal. Bab 2 berisi tentang landasan teori atau tujuan pustaka ya. Bab 3 berisi landasan teori ini sebetulnya juga gampang. Jadi Anda nyusun bab 1, bab 2 ini cepat sebetulnya. Dalam hitungan minggu mungkin sudah selesai karena proposal sudah ACC, tinggal pindahin bab 1. Bab 2 ini tinggal cari dari buku, cari di internet, literatur untuk landasan teori, tinggal nyalin, masukin. Betul nggak? Jadi nggak susah. Nah, bab 3 metode penelitian. Ya, bahan dan alat penelitian. Kemudian bab 4 hasil pembahasan, desain PES, dan pengujian. Ini mungkin yang agak perlu waktu nih. Bab 5 kesimpulan dan saran. Di sini ada kata kunci menulis adalah membaca. Jadi kalau Anda mau bisa menulis, menyajikan dalam bentuk tulisan naskah laporan ini, maka Anda harus banyak membaca supaya punya referensi. Bagaimana Anda bisa menulis kalau Anda tidak pernah membaca? Kira-kira seperti itu. Jadi supaya enak menyajikan laporan tulisannya, silakan perbanyak membaca literatur ya yang digunakan di sini untuk sumber referensi. Kemudian bagaimana menyajikan latar belakang? Ya, ada 2 tipe latar belakang itu. Ada yang bicara dari umum, kemudian ke khusus, baru yang ke spesifik topiknya. Atau ada yang dibalik, bisa ada spesifik dulu, kemudian ke khusus, baru ke umum. Tapi banyakkan sih dari umum dulu ya. Jadi misalnya di era teknologi informasi, itu bicara umum. Kemudian baru masuk ke knowledge management system adalah, atau sistem bakar itu adalah. Baru masuk spesifik lagi, knowledge management system untuk proses berbagi pengetahuan di perusahaan seperti apa. Atau tadi sistem bakar untuk mendiagnosa apa. Ya, jadi sampai ke spesifik. Kemudian apa yang ingin dicapai. Nanti kita kasih contohnya. Nah, isi latar belakang biasanya bicara kondisi umum, topik utama penelitian tadi ya.
misalnya KMS-nya, atau misalnya decision support system-nya, atau sistem bakarnya. Kemudian permasalahan yang dihadapi, nah ini yang penting. Anda coba urai masalah-masalah apa yang ditemukan saat ini, dan harapan apa yang ingin Anda capai setelah penelitian itu. Nah ini contoh nih. Jadi identifikasi masalah itu cari, identifikasi, dan deskripsikan permasalahan yang dihadapi saat ini, dan relevan dengan penelitian Anda, sehingga penelitian Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Contoh ya, misalnya latar belakang, dengan implementasi teknologi informasi dalam proses knowledge management, knower atau yang punya pengetahuan itu tidak bisa akan merasa kehilangan keunikannya. Jadi ada keengganan nih berbagi pengetahuan. Ya ini masalah kan, harus diselesaikan nih. Kemudian yang kedua, pegawai juga enggan berbagi pengetahuan dikarenakan sulit dan memerlukan waktu untuk merumuskan pengetahuannya dalam bentuk artikel. Jadi orang malas untuk nulis, malas untuk ketik. Ini masalah kedua. Masalah yang ketiga apa? Penerima pengetahuan, pembaca juga enggan mengikuti proses berbagi pengetahuan karena perlu waktu untuk memahami artikel. Ini 3 masalah di latar belakang yang disajikan. Solusinya apa? Solusinya tadi di sini dibuatlah knowledge management system berbasis mind map. Jadi tidak menggunakan artikel tapi menggunakan peta, ya, peta pikiran atau mind mapping yang hanya cukup merangkai kata-kata saja. Untuk apa? Mempercepat proses berbagi pengetahuan, ya. Betul. Kemudian contoh lain, misalnya contoh lain nih, sama di latar belakang masalah juga ya. Nih, sistem pencarian kerja tradisional dianggap tidak efisien dan dalam hal waktu maupun biaya. Jadi orang harus bikin lamaran, harus datang, harus ke kantor pos, harus dan seterusnya lah. Jadi tidak efisien dianggapnya. Kemudian rekrutmen juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain adalah bahwa sistem hanya terbatas dinikmati oleh rekrutmen ya. Kalau tadi kan manual nih, dia bandingkan dengan ada sekarang udah ada aplikasi nih rekrutmen dengan aplikasi online gitu ya. Tapi ternyata juga ada kelemahan. Kenapa? Karena tidak semua bisa mengakses. Hanya orang kalangan tertentu yang bisa mengakses. Bahkan perlu koneksi internet ya. Ini ada oleh internet. Kemudian rekrutmen juga membutuhkan partisipasi aktif baik dari penyedia maupun pelamar kerja. Ini masalah. Bagaimana solusinya tadi dibikin game pencarian kerja, gitu ya. Contoh lain yang ketiga nih. Apa permasalahannya di sini? Pembelajaran yang sulit dimengerti oleh anak dalam hal baca tulis. Ya, anak cenderung sulit mempelajari baca menulis. Kemudian model belajar yang konvensional cenderung bersifat monoton. Kemudian menyukai permainan komputer. Ini kalau ini dari sisi negatif ya, ini justru ada peluang nih positifnya. Bisa juga nanti ungkapkan di dalam latar belakangnya. Mewakili rasa ingin tahu anak, maka dibuatlah penelitian ini. Ini contoh 3 contoh ya yang bisa Anda jadikan acuan dalam menyusun latar belakang masalah. Jadi tidak harus terlalu panjang. Ya, contoh yang tadi ini simpel aja sih sebetulnya nih. Latar belakang cuma paling berapa paragraf. Di sini sudah ketemu masalahnya. Di sini berdasarkan beberapa kesenjangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, implementasi software agent dan seterusnya. Jadi udah langsung dia masalahnya udah ketemu, apa yang mau Anda lakukan di situ. Ya. Jadi nggak usah identifikasi masalah itu sampai 2 lembar, 3 lembar atau 4 lembar. Cukup 4 paragraf juga udah cukup. Ya. 5 paragraf lah maksimal, mungkin terlalu banyak. Ya, jadi silakan diidentifikasi lagi. Terus bagaimana Pak kalau saya udah bikin panjang nih, panjang banget, panjang lebar, kan banyak yang terbuang, nggak usah dibuang, ambil, cut, pindahkan ke bab 2, jadikan latar belakang. Oke, jadi di sini simpel aja, ringkasannya saja, sisanya masukkan ke dalam latar belakang. Mau di latar belakang itu mau sepanjang apapun silahkan, karena itu landasan teori ya, jadi tidak dibatasi. Kalau identifikasi masalah, misalkan simpel saja, singkat. Sehingga orang baca itu udah langsung klik, oh ini masalahnya, ini akan dilakukan, gitu ya pendekatannya. Oke, berikutnya, identifikasi masalah. Tadi kan udah ada latar belakang nih, dirangkum lagi menjadi identifikasi masalah. Jadi tadi ada sekian masalah, dirangkum misalnya jadi 3 poin. Yang pertama, misalnya bagaimana membuat sistem yang mampu mengatasi keengganan pegawai dalam berbagi pengetahuan, poin 1. Yang kedua, bagaimana mengatasi tadi perlu waktu untuk memahami artikel. Yang ketiga, bagaimana mempercepat proses bagi pengetahuan. Ini dasar
pijakan kita nih. Kalau cara pondasinya inilah yang akan kita selesaikan masalah-masalah ini. Nanti tinggal dilanjut di bab 2 teorinya, di bab 3 metodenya, di bab 4 dibahas, dan di bab 5 kesimpulannya. Sehingga antara identifikasi masalah dan kesimpulan itu relevan, relatif, nyambung. Biasanya kesimpulan ini menjawab dari identifikasi masalah. Misalnya tadi yang pertama, keengganan pegawai berbagi pengetahuan. Di sini, di kesimpulan mampu mengatasi keengganan pegawai berbagi pengetahuan dengan cara apa? Jelaskan. Yang kedua, perlu waktu untuk memahami. Dibuat proses manajemen sistem, KMS, yang mampu mempercepat proses. Ya, ini yang ketiga. Yang keduanya, yang perlu waktu tadi dalam bentuk gambar. Karena kan perlu waktu dalam memahami artikel, diubahlah dalam bentuk gambar. Yang lebih mudah dan lebih cepat. Ya, jadi antara identifikasi masalah dengan kesimpulan itu nyambung. Identifikasi masalah pertanyaan, kesimpulan adalah jawaban. Oke. Kemudian berikutnya, nanti saya harapkan dalam proses bimbingan Anda menggunakan Google Doc ya. Google Doc kenapa? Karena di Google Doc itu kita bisa sharing bareng, ya, kerja bareng di sana. Saya ngeditnya langsung di situ, Anda tinggal perbaiki, saya kasih komen, catatan, Anda langsung perbaiki. Yang pertama, keuntungan yang kedua, naskah Anda terdokumentasi secara online. Jadi kalau kena virus atau apa di komputer, aman ya, ada di internet. Yang ketiga, keuntungan lain adalah ini nih. Ya, jadi bisa otomatis mengecek kesalahan typo yang Anda lakukan. Bayangkan kalau Anda manual di Word, nanti ketemu typo pada saat sidang akhir, kan itu memalukan juga pada pembimbing ya. Anda juga harus direvisi lagi. Mungkin ada cetak banyak, salah tulis dan sebagainya. Ini sering terjadi. Nah, kalau seperti ini, kalau ada garis merah di sini, berarti ada typo. Misalnya komputer kita sorot, oh benarnya ini. Tapi tidak juga semua yang harus di garis merah harus diperbaiki ya. Kadang-kadang ada memang kata-kata tertentu yang tidak dikenal, tapi memang itu betul yang Anda maksud gitu. Jadi dibaca lagi nanti. Kemudian naskah dijadikan satu file, bukan per bab. Jadi jangan sampai bab 1, satu file kirim, bab 2, kirim lagi satu file. Jangan. Utuh dari awal sampai akhir. Dijadikan satu file. Kemudian dalam penomoran nih, hati-hati dalam penomoran, seperti di sebelah kanan ya. Jadi mulai 1, kemudian kalau sudah 1 di bawahnya AB, kemudian di bawahnya lagi kurung ya, 1, 2 kurung, bawahnya AB kurung. Jadi berjenjang. Dan untuk penomoran dalam penulisan ilmiah, tadi kita bicaranya tulisan ilmiah, jangan gunakan balet, hati-hati ya. Jadi kalau ada deskripsi 1, 2, 3, jangan pakai bulat-bulat gitu atau kata-kata, jangan bulat, tapi pakai nomor. Dengan rincian sebagai berikut, 1, 2, 3, 4. Kalau di dalam sub, ada sub lagi, nomor 2 bisa ada sub, pakai ABC di dalamnya. Ya. Jadi hati-hati dalam penulisan. Kemudian berikutnya karena kita tulisan ilmiah. Pahami peran dosen pembimbing. Ya, setelah memilih dosen pembimbing, selanjutnya menjalani proses bimbingan kepada dosen pembimbing. Ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Pahami peran tugas dosen masing-masing. Pembimbing 1 kewenangannya apa, pembimbing 2 kewenangannya apa. Biasanya pembimbing 1 fokus pada konten dan pada perancangan. Pahami karakter pembimbing juga, ya. Jadi mungkin karakternya berbeda-beda, waktunya kapan yang luang gitu ya untuk meminta bimbingan dan sebagainya. Nah, sebetulnya Anda sekarang di masa COVID sih lebih enak ya karena bisa dilakukan secara online. Kalau pembimbing 2 biasanya fokus pada pengembangan aplikasi perannya. Kerjakan dan selesaikan segera mungkin revisian yang diberikan oleh dosen bimbing. Jadi kalau saya nanti kita bimbingannya kerja bareng di Google Doc ya, silakan Anda upload naskahnya. Boleh dikerjakan di Word dulu nggak apa-apa. Ya, tapi proses bimbingannya melalui Google Doc. Ya, caranya ada sudah saya share ya, silakan diikuti atau tinggal add. Anda sudah punya file Word-nya nih, tinggal add Google Drive gitu ya. Word-nya tinggal cemplungin ke situ, nah nanti saya koreksi revisi di sana catatan-catatannya. Kemudian seminar dan sidang akhir, apa yang harus dilakukan? Persiapkan materi bahan paparan. Buatkan slide yang singkat, padat dan jelas. Mungkin nanti ada pertemuan lagi ya, kita bahas tentang persiapan seminar nih. Latihan persiapan, sidang akhir dan lulus selesaikan skripsi, beberapa dosen akan diuji oleh dosen pembimbing, persiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai ada hal-hal kecil ya, kendala kecil, pelajari juga materi. Nanti mungkin ada sesi khusus lah kita bahas persiapan ini ketika sudah selesai. Nah, lakukannya agar lancar. Pertama, buat rencana tahapan waktu ya, milestone. Kita punya waktu berapa? 16 minggu ya, 16 minggu ke depan nih, sekitar 4 bulan. Anda apa yang Anda lakukan per minggu, per harinya, target Anda silakan Anda tentukan sendiri. Ya, usahakan ini Anda pedomani.
Ya, jadi jangan sampai mengalir begitu saja, nanti tahu-tahu waktunya habis. Kalau target waktu berlakukan agar skripsi selesai dengan tepat waktu. Kemudian selalu backup hasil, kita nggak tahu ya. Biasanya kendala skripsi itu ada yang kena virus lah, ada yang ke replace lah, ya udah bagus nih, udah di-upgrade, ternyata disimpan ulang, ketimpa sama yang lama. Gitu. Ada yang laptopnya hilang, bahkan di mahasiswa STMIK dulu pada saat mau sidang di kosan laptopnya ada yang ambil. Kita nggak tahu. Makanya kenapa saya arahkan Anda bimbingannya pakai Google Drive, ya, Google Doc, aman. Gitu. Kalaupun ada kendala apa-apa dengan yang kita punya di laptop, kita tinggal tarik dari yang punya. Hati-hati dari plagiarisme, kemudian lakukan self-checking ya, sebelum diajukan ke pembimbing, Anda periksa dulu, Anda baca lagi. Biasanya kalau tulisan itu jangan selesai langsung dikirim ya, selesai ditulis, simpan, daftarkan dulu, mungkin Anda istirahat dulu, baca lagi, nanti akan ketemu tuh biasa perbaikannya. Rajin berdoa, selalu minta orang tua untuk kelancaran dan kemudahan. Nah, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau praktek atau tidak nih? Penjelasan secara umumnya sudah selesai. Kalau mau praktek, kita akan coba bagaimana membuat penulisan otomatis daftar pustaka, daftar. Jadi Anda nggak ribet nanti bikin daftar pustaka halaman berapa, dia otomatis. Atau sudah tahu semua? Daftar pustaka, daftar gambar, daftar... Boleh, Pak. Belum ya? Boleh kita praktekkan? Boleh. Boleh, Bang. Oke.